Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga senantiasa kita dalam rahmat Allah Ta'ala dan dalam bimbingannya menuju jalan ketakwaan, jalan kebaikan, jalan selamat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita ngobrol ya sambil ngopi. Siapa tahu di antara obrolan kita ini ada yang bermanfaat dan menjadikan ilham atau petunjuk jalan ketakwaan. Karena telah disampaikan di dalam Al-Quran surat Asy-Syam ya. Allah ilhamkan setiap jiwa itu, kalau bukan begitu ya, saya ulangi, setiap jiwa mendapatkan ilham jalan ketakwaan dan kefasikan. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Artinya ilham itu bisa datang dari dalam dan dari luar diri kita. Ilham yang datang dari dalam diri kita tahu dalam situasi tertentu kita tiba-tiba merasakan sebaiknya kamu begini, sebaiknya kamu begini. Itu namanya ilham ketakwaan, ilham kebaikan. Kamu begini saja, tuh lakukan saja supaya dia begini dan begitu. Itu ilham kefasikan yang menyebabkan diri kita merugi. Nah, kali ini saya akan bukan membahas ya, sekungan itu aja. Berulang-ulang saya sampaikan tentang ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah itu sebenarnya bukan ilmu untuk mencari kesaktian, supaya keramat, supaya berkedudukan tinggi dan sebagainya, tidak. Ma'rifat itu adalah ilmu mengenal Allah. Kalau kita mengenal, maka bagaimana istilah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Ibaratnya saja kita kenal seorang pemimpin di daerah kita, misalnya Pak Bupati. Bupati kita itu namanya Ilham misalnya. Kita baru tahu namanya saja. Nah, kita yang dimaksud kenal itu ya mengenal namanya, pernah berjumpaan, yang dia juga kenal kita, sehingga karena kenal itu maka kita terjalin satu hubungan yang baik dan pasti membawa manfaat. Contohnya banyaklah, misalnya kita ada kenal dan kedekatan yang baik dengan seorang pemimpin itu karena kesungguh-sungguhan kerja kita, kebaikan kita, prestasi, kejujuran, unjuk kerja kita baik, unjuk kerja bukan unjuk muka ya, itu maka kita bisa saja mendapatkan amanah dari beliau untuk menduduki suatu jabatan yang layak karena kemampuan Anda, kebaikan Anda, seperti itu. Itu hanya contoh saja. Begitu pula dengan mengenal Allah Ta'ala. Kurang lebihnya kira-kira begitu. Maka karena kedekatan kita dan dengan Allah, kedekatan itu tadi harus mengenal. Gitu. Gimana bisa mencapai kedekatan kalau tidak mengenal? Dan seperti itu. Kemudian harus diketahui juga bahwa belajar ilmu ma'rifat itu bukan wah-wahan, wah ini ma'rifat telah tinggi loh, gaya dan sebagainya, tidak. Ini benar-benar murni ilmu ya. Jadi saya beritahu setiap manusia dilahirkan ke bumi ini itu telah pasti mengalami takdir dari 4 keilmuan itu. Ya, dari 4 keilmuan ya, sebab 4 ya. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Pasti mengalami takdir itu. Entah dia duduk di syariat, tarekat, hakikat, atau ma'rifat. Seperti itu. Terus ada juga tingkatan keyakinan, ada 4 juga. Ya, dari ilmu yakin. Ilmu yakin itu kita mendapatkan ilmu sehingga kita meyakini. Ilmu yakin, ainul yakin. Setelah kita mendapat ilmunya, menyaksikan atau membuktikan, kita menjadi tingkatan keilmuan kita, keyakinan kita menjadi
ainul yakin. Kemudian hakul yakin, sudah tahu ilmunya, menyaksikan, membuktikan kebenarannya, itu menjadi hakul yakin. Dan yang keempat adalah kamalul yakin, waspol yakinnya, pol banget, oh benar ini hak ini. Itu serba empat. Kenapa serba empat? Nah, kita kembalikan kepada kalimat Allah itu sendiri. Allah terdiri dari kalimat 4 huruf ya, alif, lam, ha. Dan Nabi kita Muhammad, mim, ha, mim, dal, 4. Ada 4 alam ya, 1, 2, 3, 4. Nah, nggak saya sebutkan sekarang. Jadi begitu, untuk mengenal atau belajar memarifat itu bukan itu semua. Ya, benar-benar mengenal. Sebenarnya semua muslim itu sudah mengenal Allah ya. Namanya Allah. Sifatnya ada 20 ya. Wujud kita, bakau mukalla, wabatul khawatis, yang mengubahnya dan seterusnya sampai 20 itu sifatnya. Asmanya 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Itu salah satu mengenal itu. Tapi dalam ilmu ma'rifat Allah tidak hanya sebatas itu ya, itu disampaikan secara berurutan dan sistematis ya, dari yang mula-mula itu enggak ada, yang ada hanya Allah saja. Allah yang bagaimana ya, kemudian Allah menerbitkan dirinya menjadi yang pertama apa itu Nur Allah, Nur Muhammad yang dikenal seperti itu, dan seterusnya, sehingga dan seterusnya sampai kita seperti itu diuraikan secara detail, secara berurutan tadi sistematis. Nah, kita tahu oh begitu tuh. Kemudian asal usul kejadian diri kita yang mudah saja. Asal usul dari kita itu dari mana? Nah, kita dari mani ya. Itu ada ilmuannya. Mada, madi, mani, manikam. Nah, dari cinta kasih orang tua kita jadilah suatu kenikmatan itu misal kita, sehingga menjadi embryo, terus janin dan seterusnya, dan setelah usia 120 hari di dalam kandungan itu kita ditubuhkan roh Allah, terus sampai terjadi kita. Itu garis besarnya seperti itu. Kemudian setelah kita menjalani kehidupan layak ke bumi ini, kita menjalani takdir masing-masing sesuai dengan tadi apa yang telah ditetapkan Allah ketika kita usia 120 hari dalam kandungan. Telah ditetapkan takdir kita, nasibmu, rezekimu, amal ibadahmu dan sebagainya, itu telah ditetapkan. Nah, kemudian di situ dalam ilmu belajar ma'rifat itu sampaikan juga itu tadi ilmu datangnya, kemudian jalan kembalinya. Maka pentingnya ilmu itu, dan kedudukan ilmu itu sangat luar biasa. Dan dijelaskan dalam hadis juga kelebihan seorang alim, seorang ahli ilmu dan seorang abid atau seorang ahli ibadah itu ibarat bulan purnama dan bintang-bintang. Nah, itu perbedaannya. Dan hadis yang jelas yang terkait dengan ilmu ma'rifat itu juga nyata, itu harus kita pedomani. Apa itu hadisnya? Satu hadis lagi yang berkaitan dengan ilmu, yaitu hadis dari Anas, riwayat Anas ya. Nukir dari riwayat Anas. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang lebih utama? Rasulullah menjawab, yaitu ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, sahabat bertanya kembali, amalan apakah yang baginda kehendaki? Rasulullah menjawab, ilmu mengenal Allah yang segala sesuatu bertasbih kepadanya. Nah, sahabat tanya kembali, kami menanyakan tentang amalan ya Rasulullah, tetapi baginda menjawab tentang ilmu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, perhatikan, sesungguhnya sedikit amal adalah bermanfaat jika disertai dengan ilmu mengenal Allah, dan bahwasanya banyaknya amal akan sia-sia jika tidak disertai dengan ilmu mengenal Allah. Nah, ini artinya pentingnya ilmu ma'rifat atau ilmu mengenal Allah itu. Saudara-saudara sekalian, untuk mendapatkan ilmu itu memang merupakan anugerah atau panggilan jiwa ya. Tidak semua orang mendapatkan
anugerah dan panggilan jiwa untuk menuju ilmu itu. Sehingga mengapa begitu ya? Ya kalau semua mendapatkan ilmu seperti itu, bagaimana tidak ada keindahan tadi, bagaimana tingkatan ilmu yang ada yang syariat, ada yang tarekat, ada yang hakikat, ada yang marifat itu. Nah, khusus marifat ini ada anugerah tersendiri, orang-orang tertentu yang dipilih dan terpilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana Allah memilih untuk bisa melanjutkan kepada generasi seterusnya. Kemudian pentingnya ilmu marifat atau ilmu mengenal Allah itu di situ disampaikan ya, garis besarnya juga ilmu datangnya diri kita dan kembalinya kita. Dengan ilmu marifat tua itu kita tahu ternyata ada itu ya, ada pengetahuan tentang rahasia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rahasia kembali kepada Allah. Apa itu? Maka sudah terjadi dan terbukti di dalam kehidupan kita. Ada orang yang wafatnya itu setelah wafatnya dia hancur, tinggal tulang-tulang dan hancur. Ada orang yang setelah wafatnya dia tubuhnya mengering, terbongkar. Ada yang utuh sama sekali seperti masa hidupnya. Bahkan ada yang lenyap. Atau bahasa umum kita mokso istilahnya, lenyap, ada bekas. Nah itu semua ada ilmunya, ada keilmuannya yang disampaikan, dan di dalam ilmu mengenal Allah, karena marifat termasuk ilmu yang diantaranya rahasia, ada rahasia-rahasia. Sebagaimana sebuah hadis, perhatikan sesungguhnya ada sebagian ilmu yang ibarat permata yang terpendam. Nah, tidak mengetahuinya kecuali seorang ulama billah. Apabila mereka menyampaikan ilmu, maka tidak seorang pun membantah kecuali orang-orang yang tidak paham tentang Allah. Artinya ibarat permata yang terpendam. Nah itu rahasia-rahasia yang ada di dalam ilmu mengenal Allah, ilmu marifat. Nah itu tidak ada atau tidak disampaikan di syariat, di tarekat seperti itu. Di hakikat dan marifat ada. Maka itulah mutiara itu. Dan satu hal penting yang harus kita ketahui. Orang yang belajar ilmu marifat atau ilmu mengenal Allah itu, dan hingga dia menguasai ilmunya, belum tentu dia itu marifat. Jadi dia hanya sampai pada pengetahuan, sampai pada ilmunya saja. Nah, ada orang yang belajar dengan ilmu marifat sehingga dia benar-benar marifat, benar-benar mengenal Allah. Karena melalui proses perjalanan rohaninya, perjalanan kehidupannya yang diperjalankan oleh Allah sehingga dia benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Jadi belum tentu orang yang tahu. Ya, seperti itu. Dan saya ngobrol-ngobrol atau membahas tentang ilmu marifat, ilmu mengenal Allah ini juga nggak ada tujuan apa-apa yang tujuan apa-apa yang negatif maksudnya. Jadi saya niatnya baik saja, supaya orang-orang di antara saudara kita yang ingin tahu atau sudah belajar di situ untuk menambah sharing atau memperkuat sungguh-sungguhannya dalam belajar saja. Jadi tujuannya baik. Bahkan yang belum tahu dan ingin tahu, saya bisa membantu. Karena membantu berjumpa sumber ilmunya atau kitabnya saya bisa, insya Allah ada. Dan masalah kita bisa sampai marifat atau tidak itu urusannya Allah sendiri, rahasia Allah sendiri. Ya, terima kasih. Semoga obrolan atau cekong kita ini manfaat. Nanti kita mohon ampun kepada Allah atas kekhilapan dan kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan dosa. Benarnya salah. Kita tetap senantiasa mohon ampun. Istighfiru rabbakum innahu kana ghafurur. Siapa mohon ampun kepada Tuhan, maka akan diampuni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.